Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga sehat ya. Oke, kita ke pembahasan soal UTBK ya, part 1. Langsung aja ke soal pertama, pengelompokan bakteri berdasarkan kelompok bakteri gram positif dan gram negatif didasarkan pada, nah ini inget-inget nih, bab tentang pengelompokan bakteri gram positif dan negatif. Masih ingat enggak? Yuk kita lihat ya, apa sih yang membedakannya? Nah ini dia, kamu bisa lihat di sini bakteri gram positif dan di sini bakteri gram negatif. Nah ini adalah dinding selnya. Untuk gram positif kamu perhatikan tuh, peptidoglikannya itu tebal, sedangkan di gram negatif peptidoglikannya itu tipis gitu kan ya. Terus membran selnya gitu ya, untuk gram positif itu 1 layer, sedangkan gram negatif itu 2 layer. Nah ini menunjukkan komposisi senyawa penyusun dinding selnya yang berbeda. Jadi jawabannya apa kira-kira? Ya jawabannya adalah D ya, karena kalau permeabilitas membran sel, komposisi kimiawi sitoplasma dan komponen senyawa penyusun organel sel itu saya kira sama ya. Nah, terus keberadaan peptidoglikan memang beda sih, cuman bukan karena itu dia dikelompokkan, tapi lebih ke arah senyawa penyusun dinding sel yang berbeda itu, makanya dikelompokkan gram negatif dan positif. Ingat, struktur dinding selnya ini nanti kan mempengaruhi pewarnaan ya. Nah itulah gitu yang membedakan mereka berdua ya. Oke, jawabannya D. Oke, lanjut ke nomor 2. Buah sesungguhnya dari stroberi pada gambar tersebut ditunjukkan oleh huruf apa? Ya, ada yang tahu? Itu sebenarnya huruf D ya, bukan E. Karena stroberi ini dia adalah buah agregat gitu ya. Jadi yang menjadi buah aslinya itu yang D. Yang A itu adalah bagian A itu reseptakel atau buah semunya. B dengan C itu kayaknya menunjukkan bagian yang sama, yaitu sepal, dan D itu adalah bagian buahnya ya. Oke, jadi jawabannya adalah D. Untuk soal ketiga, sklera pada bagian anterior mata akan tersambung dengan, nah kita lihat ya. Nah ini adalah anatomi dari mata. Kamu bisa perhatikan yang bersambung dengan sklera adalah bagian kornea ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar penampang melintang daun tebu di atas. Sebelum ditranslokasikan ke bagian yang lain, molekul sukrosa harus dipindahkan dari bagian. Oke guys, ini harus kita ingat nih, molekul sukrosa itu adalah hasil dari fotosintesis. Nah, yang bertugas untuk mentranslokasikan atau mengirimkan hasil dari fotosintesis itu, ingat apa? Yaitu pembuluh angkut ya. Nah, xilem atau floem? Ya bener, floem. Yuk kita identifikasi dulu ya bagian-bagiannya. Yang A itu adalah sel mesofil, yang B itu adalah berkas pembuluh, yang C seludang pembuluh, dan yang E itu adalah epidermis bagian atas ya. Itu sepertinya sudah ada stomatanya. Nah hasilnya itu diproduksi tentunya pasti di seludang pembuluh ya gitu. Kemudian setelah itu baru deh ditransfer ke berkas pembuluh, dari berkas pembuluh baru disebarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi jawabannya dari C ke B. Oke, di soal terakhir part 1, kerja saraf simpatis selalu berlawanan dengan saraf parasimpatis. Sebab saraf simpatis dan saraf parasimpatis bekerja bersama-sama dalam mempertahankan kondisi homeostatis tubuh. Tugas kita kalau pertanyaan kayak gini kalian udah tahu ya. Jadi pernyataan A dan B ini benar atau salah gitu ya. Kemudian kamu cari tahu apakah ada hubungan atau tidak. Yuk kita lihat. Nah ini ada datanya ya. Untuk fungsi dari saraf simpatis kamu lihat nih, menghambat kontraksi pada kantung kemih, sedangkan parasimpatik mempercepat kontraksi kantung kemih. Terus di bawahnya ada
menghambat ereksi untuk simpatik, parasimpatik merangsang gitu ya. Terus simpatik lagi menurunkan, nanti parasimpatik menaikkan. Jadi kerjanya itu ternyata berlawanan arah. Benar ya yang pernyataan A. Baru kita lihat untuk pernyataan B. Nah, walaupun memang mereka bekerja secara berlawanan arah, itu untuk mempertahankan homeostatis tubuh. Berarti benar ya. Dan mereka memiliki sebab akibat. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, sampai di sini dulu. Tetap semangat, tetap sehat. Salam sukses. Bye bye.